Halo GKS Balikpapan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda melalui ibadah online Sunday Service hari ini. Selamat bergabung bagi yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GKS Balikpapan. Minggu ini kita masih dengan tema yang sama, itu tentang generasi. Amsal 20 ayat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan, orang muda dikagumi karena kekuatannya dan orang tua dihormati karena ubannya. Anak muda dikenal karena kekuatannya dan semangatnya. Orang tua dihormati karena ubannya. Artinya uban berbicara tentang pengalaman. Artinya anak muda dan orang tua adalah para generasi yang tidak dipisahkan. Mereka punya satu kesatuan yang sama. Mereka adalah sama-sama generasi. Baik, sebelum kita masuk di dalam informasi GKS Balikpapan, mari kita memulai ibadah hari ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa agar ibadah pagi hari ini Engkau menyertai, Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya. Engkau memberkati tim pujian dan penyembahan, Engkau memberkati pastor yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati setiap tim yang terlibat di dalam ibadah ini. Kami menyerahkan ibadah hari ini di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, kami mengajak Anda hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah corporate prayer yang diadakan setiap hari Senin secara virtual setiap jam 8 malam melalui link Zoom. Dan Anda bisa ikut serta dalam ibadah ini melalui scan QR Code yang tertera di layar berikut ini. Kami sangat bersyukur atas setiap doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan kami terus mendukung setiap pribadi lepas pribadi yang memerlukan dukungan doa di dalam kehidupan mereka. Informasi selanjutnya bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi apa saja sih yang ada di dalam program yang ada di dalam GKS Balikpapan ini, Anda silakan mengunjungi website kami di gksbalikpapan.org atau sosial media kami. Anda juga dapat memberikan persembahan melalui link yang tertera di layar berikut ini, dan Anda bisa melakukan dengan scan QR Code yang tertera di layar berikut ini. Dan saatnya, mari saya mengajak kita semua menyiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mengizinkan Tuhan melawat setiap pribadi kita dimanapun kita berada hari ini. Kita masuk di dalam pujian dan penyembahan. Shikira bahaya raba Shikira bahaya raba sirebeka ya raba kasire bahaya raba. Pagi ini Tuhan, kami mau menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami memuji Engkau Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau yang bersama-sama dengan setiap kami Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap musim hidup kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord. We worship you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu berlimpah. Kau bersama kami Bapa dalam setiap musim hidup kami, Yesus. Kau bersama kami. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you God. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa, buat kebaikan-Mu Yesus.
kasih buat pertolongan yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik dan sungguh baik. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan, kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh terindah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Makasih Tuhan, Kau sungguh terindah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, yang telah ku terima. Kau penuhi hidupku dan ku rasakan damai. Aku berjalan dengan perkenanan-Mu Yesus. Dalam setiap langkahku, firman-Mu yang selalu jadi terang bagiku. Yesus, Kau sungguh terindah di setiap musim hidupku. Tangan-Mu yang selalu menopangku di saat ku jatuh. Yesus, Kau yang termulia, Raja yang layak disembah. Ku serahkan hidupku, sebab rencana-Mu indah bagiku. Kami berjalan Tuhan, aku berjalan dalam perkenanan-Mu Yesus. Dalam setiap langkahku, firman-Mu yang selalu jadi terang bagiku. Yesus, Kau sungguh terindah di setiap musim hidupku. Tangan-Mu yang selalu
menopangku di saat ku jatuh. Yesus, Kau yang termulia, Raja yang layak disembah. Ku serahkan hidupku, sebab rencana-Mu indah bagiku. Yesus, Kau sungguh terindah di setiap musim hidup. Tangan-Mu yang selalu menopangku di saat ku jatuh. Yesus, Kau yang termulia, Raja yang layak disembah. Ku serahkan hidupku, sebab rencana-Mu indah bagiku. Sebab rencana-Mu indah bagiku. Thank you, Amin, amin, amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship yang telah melayani kita melalui pujian dan penyembahan hari ini. Saya sangat yakin dan percaya kita semua diberkati dan terberkati lewat pujian dan penyembahan hari ini. Kita percaya kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang, mari kita semua menyiapkan hati kita, pikiran kita. Kita masuk dan menerima kebenaran firman Tuhan itu. Dan jangan lupa menyiapkan buku catatan maupun gadget Anda untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang Anda terima hari ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang menjadi teladan bagi gereja ini, yaitu senior pastor GKS, yaitu Pastor Leonardo. Apa kabar semuanya? Saya percaya diberkati Tuhan, tentunya tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Haleluya. Di saat seperti ini harus ada salam sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang preparing next generation. Kelihatannya di hari-hari ini banyak pendeta, banyak gereja, banyak orang-orang sedang dipersiapkan tentang generasi penerus ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengerti bagaimana Tuhan bekerja melalui generasi. Saya percaya Tuhan itu bekerja from one generation to another generation. Tuhan hadir di generasi sebelumnya, Tuhan generasi sekarang, dan generasi yang akan datang. Saudara percaya itu ya. Nah, saudara yang dikasihi, baik melalui perorangan, baik melalui kelompok, di dalam generasi itu Tuhan bekerja. Nah, Tuhan bekerja untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan rencananya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di muka bumi ini tentunya. Nah, di dalam 1 Tawarin 16, mari kita baca 1 Tawarin 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang 18. Apa kata firman Tuhan? Ia, Tuhan, ingat akan untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada siapa? 1000 angkatan. Bukan cuma satu, 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada
Ishak. Lalu di ayat berikutnya, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Ya, firman-Nya begini, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Jadi dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Tuhan mengikat perjanjiannya pada satu generasi dari Abraham, Ishak, kemudian kepada Yakub. Jadi Tuhan bergerak dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Nah, saudara yang dikasihi, kenapa Tuhan mau menyatakan bahwa apa yang Dia buat dinyatakan melalui generasi? Harus ada satu kelompok orang, generasi yang menyatakan perbuatan tangan Tuhan. Di dalam Mazmur 22 ayat 31-32, firman Tuhan bilang begini, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, ya, dan akan menceritakan tentang apa? Tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Jadi saya percaya angkatan yang sekarang akan menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat kepada angkatan berikutnya. Mereka akan memberitakan keadilannya, dan bangsa yang akan lahir nanti, generasi to come, generasi yang akan datang, sebab ia telah melakukannya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya hari ini yang sedang mengikuti ibadah menjadi generasi penerus. Jangan berkata saya masih terlalu muda. Justru Tuhan mencari orang-orang yang muda untuk bisa meneruskan generasi ini. Karena Tuhan bergerak terus sampai Dia datang yang kedua kali. Supaya apa yang Dia rencanakan, apa yang Dia maksud di muka bumi ini terjadi melalui generasi. Saudara, suatu ketika Petrus lagi khotbah di Pentakosta. Nah, waktu itu saudara yang dikasihi, apa yang terjadi? Dia mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Anda nanti bisa lihat di Alkitab saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 2, ya. Nah, saudara, di sana dikatakan bagaimana dia mengutip perkataan Nabi Yoel yang mengatakan akan terjadi di hari-hari terakhir bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya. Kepada siapa? Anak-anakmu, laki-laki dan perempuan. Anak-anak. Kelompok yang kedua, Tuhan bilang teruna-terunamu. Di sana dikatakan akan apa? Akan mendapat penglihatan. Dan orang tua akan mendapat mimpi. Jadi dari ayat itu kita bisa melihat, saudara, bahwa ada generasi dengan kelompok umur yang berbeda. Mulai dari anak, mulai dari orang muda, sampai kepada orang-orang tua. Nah, saudara, kalau demikian, saudara, kita mesti mengerti Tuhan tertarik sama generasi, Tuhan tertarik sama saudara, Tuhan tertarik sama saya. Bukan cuma yang tua, bukan cuma yang muda, tapi termasuk anak-anak. Amin, saudara. Nah, Paulus bilang begini dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang kedua. Apa kata Paulus? Ini menarik untuk Anda perhatikan baik-baik. Saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dia bilang begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, dari sini saya mau ajak saudara untuk perhatikan baik-baik ayat ini. Perhatikan, saudara, Paulus sedang bilang begini, kalau mau menyiapkan generasi penerus, kamu bukan cuma percaya kepada mereka dengan cara mempercayakan kepada mereka, tapi mereka juga mesti bisa dipercaya. Ini penting. We not only trust in the generation, but the generation should be trusted. Harus juga bisa dipercaya. Jangan cuma kita memberikan percaya kepada generasi, tapi generasinya juga harus bisa dipercaya. Bisa katakan amin. Lalu Paulus juga berkata apa? Dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata begini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, jadi pelayan-pelayan Tuhan ialah apa? Bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Nah, generasi yang harus dipilih untuk menjadi generasi yang seterusnya atau penerus, dia bukan cuma kita percaya sama mereka, tapi mereka juga bisa dipercaya. Nah, yang menarik, Tuhan selalu mencari generasi antar generasi terhubung. Jangan sampai ada generasi yang tidak terhubung dengan generasi sebelumnya. Penting sekali generasi ini saling terhubung. Di dalam Mazmur 33 ayat 10-11, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Jadi Tuhan mau ada generasi yang terhubung dengan generasi yang sebelumnya. Jangan sampai generasi yang ada terpisah.
Tidak sedikit saya melihat di gereja-gereja Tuhan hari-hari ini, anak-anak mudanya, generasi yang ada tidak terhubung dengan generasi sebelumnya. Sehingga generasi yang ada memulai sesuatu yang baru. Jangan seperti itu. Ya, saudara dikasihi Tuhan, mari kita melihat dalam Keluaran 33 sebuah cerita yang saya suka. Tentang Yosua. Bagaimana Yosua adalah seorang yang bisa terhubung dengan generasi sebelumnya. Di dalam Keluaran 33 ayat 7 sampai 11 di sana dikatakan begini, Saudara. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jadi dia lagi membentangkan kemah suci sebenarnya di luar perkemahan tempat tinggal umat Tuhan bangsa Israel. Jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan atau kemah suci. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Oke, lalu di dalam ayat yang ke-8, apabila Musa keluar dari kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa bangsa Israel ngikutin Musa dengan matanya. Artinya cuma ngeliatin, nggak ngikut. Itu maksud ayat itu di dalam ayat yang ke-8 tadi. Ayat 9, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, katanya, turunlah tiang awan atau hadirat Tuhan dan berhenti di pintu kemah. Di kemah suci itu. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi ada hadirat Tuhan turun waktu Musa berjumpa dengan Tuhan di kemah suci. Ayat 10 menarik kita lihat. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di mana? Di pintu kemahnya. Jadi ketika hadirat Allah ada di kemah suci, di sana dia berbicara, bertemu dengan Musa, bangsa Israel yang tadi hanya melihatin Musa bergerak menuju kemah suci, mereka juga nyembah, tapi di pintu kemah mereka. Saya sering katakan ini menyembah jarak jauh namanya. Dari jarak jauh mereka menyembah, saudara. Tidak menyembah dari dekat. Ya, nah saudara, ayat 11 menarik. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, face to face. Seperti seorang berbicara kepada temannya, jadi ngobrol kayak teman. Kemudian apa yang dilakukan? Kembali ia ke perkemahan. Artinya setelah dari kemah suci, setelah ngobrol sama Tuhan, Musa balik ke tempat kemah pertemuan, di tempat perkemahan bangsa Israel. Tetapi yang menarik begini, abdinya atau hambanya yang bernama Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Nah, kalau Anda perhatikan, Yosua tidak meninggalkan kemah itu, berarti Yosua ngikutin Musa dong. Dari sekian orang yang ada di Israel, ya, yang tadi ngikutin Musa dengan matanya, cuma ada satu orang bernama Yosua ngikutin pelan-pelan karena dia tahu waktu Musa ngomong, dia ada di situ. Dia tidak meninggalkan kemah itu. Nah, Tuhan mau cari orang yang kayak begini, yang bisa connect karena dia ngerti apa yang Musa ngomong sama Tuhan, apa yang Tuhan ngomong sama Musa. Bisa katakan amin. Saya melihat bahwa suksesi atau generasi penerus pasti akan menjadi gagal kalau suksesi akan gagal. Kita tidak bisa mempersiapkan generasi penerus kalau generasi penerusnya tidak terhubung, tidak bisa dipercaya, dan tidak terhubung dan tidak membangun hubungan dengan generasi sebelumnya. Ini penting untuk kita perhatikan. Nah, saya akan sampaikan, saudara, bagaimana kita mempersiapkan next generation atau generasi penerus. How to prepare, bagaimana mempersiapkan mereka. Apa yang perlu kita perhatikan, saudara? Ya, yang pertama, saya mau ajak saudara perhatikan baik-baik. Pastikan ia adalah seorang pemburu Tuhan. Pastikan itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yosua mengikuti Musa karena dia punya ketertarikan dengan Tuhannya Musa. Dia tertarik dengan Tuhan Musa. Dia harus menjadi seorang pemburu Tuhan. Dia harus menjadi orang yang punya haus dan lapar akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mulai mau tahu apa rahasia bosnya, apa rahasia pemimpinnya Musa bisa seperti itu. Dia kepengen tahu. Dan dia mau lihat apa yang ada di hatinya Musa. Dia mau dengar itu, makanya dia ikutin. Dan dia juga mau tahu apa yang Tuhan ngomong sama Musa. Ini penting. Jadi berarti seorang generasi penerus adalah generasi yang mesti dekat dengan pemimpinnya. Generasi yang mau tahu apa yang menjadi hati si pemimpin. Bagaimana si pemimpin berjalan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi tanpa disadari, saudara, dia bisa menangkap dimensi Musa.
Oh, Musa kayak seperti ini. Dan itu yang dia bangun hidupnya. Kalau enggak, kita melanjutkan mempercayakan kepada orang yang di bawah kita, generasi yang ada. Kalau nggak bisa menangkap ini, mereka nggak bisa bergerak bersama dengan Tuhan loh. Itulah sebabnya kenapa saudara, kita perlu orang-orang generasi yang mengalami Tuhan. Bukan cuma mengalami perbuatan Tuhan. Ada perbedaan. Mengalami perbuatan Tuhan artinya mujizat. Artinya misalnya sakit jadi sembuh, itu perbuatan Tuhan. Misalnya lagi nggak ada kerjaan, kita lagi jobless, tiba-tiba Tuhan pertemukan kita dengan orang lain untuk bisa dapat pekerjaan. Itu artinya kondisi kita berubah kalau ngalamin perbuatan Tuhan. Orang ngalamin perbuatan Tuhan dengan baik-baik, kondisi bisa berubah, tapi dirinya belum tentu berubah. Hidupnya belum tentu berubah. Tapi ketika dia ngalamin Tuhan secara pribadi, dirinya berubah from the inside out. Hidupnya berubah. Itu yang terjadi dengan Zakheus. Ketika dia ngalami Tuhan, dirinya berubah. Sehingga dia bilang, hartaku akan aku jual, aku bagi kepada orang miskin separuh. Kalau pernah aku peras, aku ganti 4 kali. Change from the inside out. Nah, ini yang Tuhan mau, generasi yang namanya the Christ-centered generation. Generasi yang berpusatkan kepada Kristus. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 13-14 firman Tuhan bilang apa? Ketika Elisa mengambil jubahnya Elia. Saudara, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Elisa setelah menerima jubah Elia. Dia menerima connection lanjutan dari generasi sebelumnya. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air. Apa yang dia ngomong? Dia berseru begini, di manakah Allah Elia? Apa yang dia bilang? Di manakah Allah Elia? Jadi Elisa kepengen tahu Allahnya Elia setelah menerima suksesi ini, setelah menerima jubahnya Elia ini. Penting sekali generasi selanjutnya adalah generasi yang mau cari Tuhan dari pemimpin sebelumnya. Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, lalu menyeberanglah Elisa. Saudara, jangan biarkan generasi yang yakin kita sedang persiapkan hanya generasi yang bisa menangani pekerjaan pelayanan saja. Tapi jadikan generasi yang betul-betul menjadikan Tuhan menjadi sentral dalam hidup mereka, pusat dari hidup mereka. Bisa mendengar suara Tuhan, bisa bergerak dalam dinamika roh, ini penting saudara. Amin. Itu yang pertama. Bagaimana kita mempersiapkan next generation. Yang kedua, kalau kita mau mempersiapkan next generation, kita harus memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa melayani dan bahkan memimpin. Tentu kita harus beri kesempatan. Makanya Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12-15, jangan seorang pun, kata Paulus, menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi saudara, kalau mereka yang masih muda, kita juga harus mempersiapkan mereka, memberikan mereka dorongan semangat, memberikan mereka kekuatan untuk tidak goyah ketika orang mulai mencibir, mencemooh, atau mungkin memperkatakan sesuatu yang tidak baik. Ya, Paulus berkata, sekali lagi saya ulangi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Lalu berikutnya, sementara itu sampai aku datang, kata Paulus, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Lihat, generasi yang dipersiapkan oleh Paulus adalah orang-orang yang betul-betul kuat di dalam Tuhan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, kata Paulus, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Lalu berikutnya, perhatikan semuanya, kata Paulus, perhatikan semuanya itu, hidup di dalamnya supaya kemajuanmu menjadi nyata kepada semua orang. Jadi Paulus sedang mempersiapkan generasi penerusnya dia yang bisa dipercaya di dalam membangun kehidupannya untuk kebenaran firman Tuhan. Paulus memberi kesempatan kepada anak muda ini tentunya. Jadi saudara, saya melihat diri saya sendiri. Waktu saya baru SMA selesai, bagaimana dulu ya, waktu itu ya, 79 tahun 80. Ada seorang oma, saya sebut. Omanya waduh luar biasa. Cerewet, galak gitu ya. Tapi oma ini punya hati besar.
untuk mempercaya atau trust in generation. Dia percaya kepada generasi muda, kami yang masih baru saja masuk jadi mahasiswa. Ya, caranya didik juga memang tidak sama sih. Kalau sekarang kan proper ya, ada jadwal, ada apa. Kalau dulu enggak, namanya persekutuan doa, saudara. Kita nggak tahu loh, waktu acara persekutuan doa, siapa yang jadi worship leadernya. Kita nggak tahu siapa yang khotbah. Kita harus datang dengan persiapan. Dia bisa tunjuk tiba-tiba, kamu Leonardo, hari ini yang khotbah. Bah, bisa kaget gitu loh. Nanti teman kita, kamu yang pimpin pujian. Ya itu model zaman dulu, tapi cukup berhasil, saudara. Artinya apa? Dia memberikan kepercayaan. Dia mau anak-anak muda yang layanin. Wow. Nah, itulah sebabnya kenapa, saudara, kita perlu percaya sama mereka, kasih kepercayaan kepada mereka, kasih kesempatan. Artinya apa? Kasih mereka kesempatan untuk berbuat salah. Itu yang paling penting, saudara. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin gak siap memberikan ruang untuk mereka berbuat salah. Lalu kalau mereka salah, kita harus kasih mereka dorongan semangat untuk belajar dari kesalahan, untuk melihat apa yang mereka bisa dapat di sana, mengembangkan diri, dan seterusnya. Kadang-kadang, saudara, kesempatan berarti apa? Kita juga harus memberi apresiasi kepada mereka ketika mereka mencapai sesuatu atau mengerjakan sesuatu walaupun kelihatannya sulit bagi dia, atau mungkin kemajuannya kecil. Apresiasi kepada mereka kalau mereka betul-betul sudah melakukan yang terbaik. Bisa katakan amin, saudara? Kasih mereka, saudara, yang namanya pujian, tanggung jawab dan pujian. Pujian kepada mereka. Bahwa mereka perlu loh mengalami yang namanya pujian. Orang itu kalau dipuji, bukannya jadi sombong, tidak. Kalau lain, saudara, kalau kita hanya ngomong aja flattering gitu ya, tidak. Tapi kita harus memuji dia. Puji dengan baik, saudara. Dan belajar untuk ajarkan mereka untuk tidak bergantung kepada kita terus-menerus. Artinya apa? Beri kesempatan. Berikan wewenang kepada mereka. Berikan mereka kesempatan ruang untuk memimpin, untuk melayani, dan seterusnya. Itu adalah yang kedua. Saya melihat Paulus begitu. Paulus bukan cuma melihat orang-orang yang dipersiapkan secara spiritual, tapi juga dikasih kesempatan. Trust in the generation. Amen. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan generasi berikutnya adalah bagikan dan impartasikan apa yang dimiliki oleh si pemimpin kepada mereka. Kita harus bagikan, saudara. Paulus sering berkata bahwa dia bagaimana mengimpartasikan apa yang ada padanya kepada orang-orang yang dia persiapkan. Roma pasal 1 ayat 11-12, firman Tuhan bilang apa? Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Jadi Paulus sedang mau mengimpartasi, membagikan, sharing dari apa yang dia bawa dalam hidupnya. Apa yang dia dapatkan dari School of the Holy Spirit dalam perjalanannya, dia mau bagi. Karena ini menjadi substance, ini menjadi materi yang penting buat the next generation. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pentingnya, saudara. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun imanku. Dia sharing one another. Besi menajamkan besi. Jadi perlunya berbagi dalam membagikan bagian hidup kita. Nah, caranya gimana? Salah satunya sekarang, yang penting kita melihat dari gereja mula-mula adalah melalui pemuridan. Pentingnya pemuridan, pentingnya kebersamaan. Mungkin kita gathering bersama-sama, makan bersama-sama, main sama-sama, saudara, ya, atau pelayanan bersama-sama. Bagaimana Elia dan Elisa berjalan bersama-sama, Paulus dengan Timotius berjalan bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara, kita perlu melakukan ini kalau kita mau mempersiapkan, ya, mempersiapkan pemimpin, baik itu pemimpin komsel, baik pemimpin itu di pelayanan-pelayanan anak dan sebagainya. Kita perlu berbagi kepada mereka. Itu yang Musa bagikan kepada Yosua di dalam Ulangan 34 ayat 9. Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Kenapa? Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Dia mengimpartasikan. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi ketika Musa mengimpartasi, maka apa yang Yosua lakukan dan katakan, orang-orang Israel bisa melihatnya Yosua seperti Musa. Menarik, saudara. Nah, saudara, ada sesuatu yang saya mau katakan, saudara. Ketika saya berjumpa dengan 1-2 orang hamba Tuhan, pernah saya berjumpa, masa dia bilang begini sama saya,
Hari-hari sekarang nggak perlu ada penumpangan tangan gitu loh. Nggak perlu doain mereka, biar aja mereka bertumbuh. Kadang-kadang saya berpikir, what? Bagaimana saudara yang dikasih, kita bisa berbagi kehidupan kita kepada mereka. Penting saudara, bagikan, impartasikan apa yang kita miliki, apa yang kita bawa. Ya, itu yang terjadi saudara, bagaimana Samuel membagikan kepada Daud bahwa, hey, tabut ini penting. Sehingga Daud ngerti bahwa pentingnya tabut dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana tabut yang sempat dicuri perlu dibawa kembali. Itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia jadi raja. Number one dia lakukan adalah mengembalikan tabut. Kenapa? Karena ada yang mengimpartasi. Karena ada orang yang men-sharingkan hal-hal yang esensial dari Tuhan dalam hidup ini. Saya sedang melakukan juga discipleship dengan beberapa anak-anak muda di gereja untuk membagikan esensi penting. Bagaimana kalau mereka mau melanjutkan pelayanan ke depan. Bukan cuma skill, bukan cuma mampu melayani, tapi ada hal-hal esensial yang mereka harus dapatkan. Ini penting. Ya, ada amin saudara? Puji Tuhan. Dan yang keempat, saya akan bagikan yang keempat, yang terakhir. Pastikan kalau mereka punya roh keputraan. Sonship. Ini penting. Karena tadi saya lagi bicara soal keterhubungan. Betul ya? The next generation harus punya sonship. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan bilang begini. Perhatikan baik-baik. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, minta apa yang hendak kulakukan kepadamu. Coba minta, kamu mau apa? Sebelum aku terangkat nih katanya, daripadamu. Elisa bilang ini, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Coba katakan sama saya, 2 bagian dari rohmu. Yes. Tahukah saudara, di dalam bahasa 2 bagian dari rohmu, dia sedang memposisikan dirinya sebagai anak sulung. Sebagaimana anak sulung. Kalau anak sulung mendapat porsi ganda dari ayahnya. Kalau di bangsa Yahudi, bangsa Israel, saudara, ini adalah sebuah hal yang dia minta, aku nih anak, aku mau minta bagianmu 2. Warisan ini 2. Wow. Saudara yang dikasihi, saya percaya saudara, orang seperti Elisa adalah generasi yang punya genrenya sonship. Dia adalah orang yang bisa diajar, bisa dipercaya, mau terhubung, mengambil DNA dari pemimpinnya. Mengambil nilai-nilai cara berpikir, itu diambil dan dia hidupi. Bukan cuma dipahami, tapi ditangkap dan dihidupi. Saudara, Yosua juga sana. Saya melihat Yosua mengikuti Musa, tadi kita sudah dengar. Saya percaya Yosua juga punya genrenya adalah sonship. Dia punya genre sebagai genre keputraan, saudara. Itulah sebabnya saudara, generasi yang kita perlu bangun, yang kita percaya kepada mereka, memberikan kepercayaan, tapi mereka juga bisa dipercaya, pastikan mereka adalah generasi yang punya genrenya adalah genre sonship. Karena saya percaya saudara, sonship itu penting. Keputraan itu penting. Itu esensial. Karena seorang putra mengosongkan dirinya. Yesus memberi contoh sebagai seorang putra. Bahwa dia tidak melakukan apa yang dia kehendaki. Dia hanya melakukan apa yang dia lihat dari bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat pada hari-hari ini, kita lupa bahwasanya penting sekali kita membangun orang-orang yang punya spirit seperti ini. Makanya saudara, kalau Anda lihat Kisah Rasul, yang terjadi adalah duplikasi. Betul? Yang terjadi adalah duplikasi dan reproduksi. Duplikasi, reproduksi. Ketika kita membangun generasi berikutnya, pastikan mereka bisa menduplikasi hidup kita. Menduplikasi apa yang kita yakini. Menduplikasi nilai-nilai ada. Dan mereproduksi dalam hidup mereka apa yang kita bawa. Sehingga mereka, kalau bahasa kerennya di dalam dunia ini namanya cloning ya. Saudara, ya, sehingga mirip gitu kira-kira. Bukan soal gaya, no, it's not. Masing-masing punya kepribadian, masing-masing punya gaya yang berbeda. Antara saya dengan anak saya juga beda gayanya. Tetapi apa yang saya bawa, itu dia hidupi. Itu dia bukan cuma ngerti, tapi dia hidupi. Makanya Rasul Paulus berkata apa dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Dia berbicara dengan Timotius. Dia berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 10, tapi engkau mengikuti ajaranku. Engkau harus mengikuti ajaranku. Cara hidupku, kau sudah ikuti. Cara hidupku,
pengajaranku, pemikiranku, pendirianku, imanku, itu semua. Jadi artinya apa? Kesabaranku bahkan. Jadi Timotius itu bukan cuma terima pengajaran. No, tetapi Timotius juga, saudara, cara hidupnya Paulus dia copy paste. Dia liatin, oh begini dia kalau menghadapi tantangan. Oh begini dia kalau menghadapi kesulitan. Oh begini dia kalau menghadapi orang-orang yang menyerang dia. Oh begini dia kalau hidupnya dalam kelimpahan. Saudara, cara hidupnya. Bahkan pendiriannya terhadap kebenaran yang dia pegang. Oh seperti ini. Itu bukan cuma sekedar dipahami, bukan cuma sekedar dilihat, tapi dihidupi. Maka di dalam diri Timotius ada Paulus. Halo? Ada amin, saudara? Di dalam diri Timotius ada bagian Paulus dalam hidupnya. Walaupun mungkin kepribadiannya berbeda, caranya berbeda, gayanya berbeda, tapi apa yang ada pada Paulus, ada pada Timotius. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar. Pastikan generasi yang kita persiapkan adalah generasi yang betul-betul bukan cuma kita percaya sama mereka. Penting kita harus percaya sama mereka. Tapi mereka juga mesti bisa dipercaya. Bangun perkara-perkara yang tadi saya sebutkan, 4 poin tadi. Jadikan mereka, pastikan adalah pemburu Tuhan. Amin. Pastikan mereka adalah pemburu Tuhan. Dan juga saudara, kita kasih dia kesempatan untuk bisa melayani. Karena saya percaya saudara, setiap orang mempunyai porsinya sendiri, ada bagiannya sendiri. Oke? Dan ada talenta, ada karunia, ada apa yang Tuhan depositkan dalam hidupnya. Lalu kita sebagai pemimpin harus bisa bagikan, impartasikan apa yang kita bawa kepada mereka. Lewat ngobrol, lewat hubungan, lewat kebersamaan, khususnya lewat pemuridan. Saudara, di gereja kami sedang terus fokus di dalam pemuridan. Baik dari saya kepada yang lain, dari yang lain kepada ke bawah. Terus pemuridan ini penting dari waktu ke waktu. Supaya mereka tahu bahwa terjadi yang namanya roh keputraan. Mengalir dari father of the house, dari pemimpin terus turun. Sehingga mereka bukan cuma cakap dalam melayani saja. Tidak, bukan cuma cakap dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan pelayanan. Tapi mereka juga terampil dan mampu menempatkan diri mereka di hadapan Tuhan. Seperti Yosua bisa mendengar suara Tuhan ketika Musa mati. Dia dengar sendiri Tuhan bicara. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan mereka. Sehingga ada pemimpin atau tidak ada pemimpin, yang pasti mereka ada Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah tantangan, yang dia cari adalah Tuhan. Bisa katakan amin? Mari, saya mau berdoa. Biarlah generasi yang ada bermunculan, terus dibangun menjadi the next generation. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Tuhan, Engkau sedang merindukan generasi yang bisa dibangun untuk membawa hadirat-Mu, untuk membawa kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kedahsyatanmu lewat generasi. Bukan cuma generasi yang asal, tapi generasi yang dipersiapkan, generasi yang dipercaya, mempercayakan kita kepada mereka, dan juga mereka bisa dipercaya. Sehingga lewat ini Tuhan, generasi akan menceritakan kedahsyatanmu, pekerjaanmu kepada generasi yang akan datang. Terpuji namamu Bapa, sehingga namamu menjadi nama di atas segala nama. Segala lidah mengaku, segala lutut bertelut bahwa Yesus adalah Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow, haleluya. Terima kasih Pastor Leo untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada minggu ini. Saya sangat yakin dan percaya minggu ini adalah minggu yang sangat diberkati dan terberkati bagi kita semua. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya mengajak Anda untuk bisa subscribe channel YouTube GKS Balikpapan, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda bisa menerima terus notifikasi dari GKS Balikpapan. Like and share agar berkat Tuhan yang Anda dapat hari ini bisa memberkati juga orang lain. Stay safe, stay healthy, taati selalu protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Gunakan selalu masker, jaga jarak aman, dan rajin mencuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.